Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat JH dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Health Talk. Kali ini akan membahas mengenai keputihan, tanda normal atau tanda bahaya ya. Oke, kali ini bersama narasumber yang luar biasa sekali dengan Dr. Syahrini Wisdayanti, spesialis obstetrik ginekologi, Master Kesehatan, Rumah Sakit JH Solo. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Pepri. Sudah siap, dokter, untuk Health Talk kali ini? Iya, hari ini siang ini kita udah siap berbagi nih ya. Wah, luar biasa sekali ya, dok ya. Oke, nanti kita sharing-sharing ya, dok ya, Ya. seputar keputihan, dan mungkin nanti akan ada pertanyaan juga dari sahabat JIH baik di Ya. Instagram maupun YouTube Live ya, dokter ya. Ya. Sudah siap ya, dok ya? Siap nih. Oke, kalau gitu tak lupa saya mengingatkan juga kepada sahabat JH, jangan lupa untuk mencantumkan pertanyaan terbaiknya, karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway untuk 4 penanya terbaik yang nanti akan diumumkan pada akhir sesi Health Talk kali ini. Oke, mungkin kita langsung aja ya, untuk menyingkat waktu, kita langsung sharing lebih lanjut mengenai keputihan nih, khususnya bagi wanita ya, dok ya, yang sudah mungkin masa aktif reproduksi, mungkin ada kakak, adik, tante, atau mungkin yang penasaran nih ada keputihan, boleh banget langsung tanya ke dokter Riri ya. Mungkin kita langsung sharing ya, dok ya. Sebenarnya kalau keputihan ini tuh penyebabnya tuh apa sih, dokter? Dan mungkin boleh dijelaskan juga kepada sahabat JH terkait keputihan ini. Iya, sebenarnya keputihan ini jadi bisa terjadi pada anak-anak ya, anak perempuan gitu, wanita yang sudah menikah, wanita yang belum menikah, wanita yang sedang hamil ya, pada usia reproduksi ataupun pada wanita yang sudah menopause. Ya, jadi keputihan ini sebenarnya adalah sekret cairan yang memang dikeluarkan dari kelenjar keringat di dalam vagina kita. Jadi seperti itu, dokter. Oke, baik, dok. Berarti sebenarnya kalau secara umum itu normal ya, dok ya, proses normal yang dialami ya, dok ya. Kalau biasanya dihasilkan itu pada saat kapan sih, dokter, sekretnya ini dari? Iya, jadi kalau keputihan ini, pada keputihan yang normal, nanti akan dihasilkan pada saat kita tentunya beraktivitas. Bahkan kita tidak beraktivitas pun sebenarnya dia akan mengeluarkan. Jadi sebenarnya ini adalah reaksi alamiah dari badan kita sendiri. Jadi seperti ibaratnya itu menyapu ya, pelan-pelan kotoran yang dari dalam menuju keluar dari vagina. Nah, selain kita aktivitas, keputihan yang normal ini juga biasanya keluar saat kita mengalami masa subur. Gitu. Jadi pas masa subur nih, dok, akan kerasa mungkin, kok lendir aku rada-rada banyak ya, gitu. Atau merasa terangsang, gitu ya. Itu dari keputihan yang normal. Baik, dok. Berarti itu tadi ya, dok ya, ada pada saat beraktivitas, juga bisa pada saat mungkin sedikit terangsang pada saat beraktivitas seksual ya, dok ya. Berarti produksinya bisa berlebih ya, dok ya. Kalau ada nggak sih, dok, kondisi di mana yang abnormal yang menyebabkan keputihan ini yang harus kita waspadai, dok? Kira-kira kondisi-kondisi apa yang harus kita perhatikan? Misalkan, oh ini sepertinya udah mulai di luar normal ini. Nah, itu seperti apa sih, dok, kondisi-kondisi? Ya, jadi keputihan-keputihan yang datangnya tiap waktu, ada terus stoknya. Jadi entah pagi, siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tidak dalam masa ovulasi atau masa subur, dia terus keluar. Selain dari waktunya, kita juga harus memperhatikan dari warnanya.
Warnanya apakah putih, putih susu, putih bening, kehijauan ya, atau malah yang berbahaya adalah bercampur dengan darah. Jadi sedikit kemerahan gitu, Dok. Nah, selain dari warnanya, kita lihat juga, kita rasakan juga nih baunya. Oh, kita cium baunya. Oh, ini baunya kok seperti normal biasa ya. Lalu, oh ini kok baunya rada-rada amis, mengganggu. Terutama jika pasangan kita sudah ibaratnya itu sudah berkeluh kesah ya. Yang ini kok habis kita hubungan kok rada bau ya gitu. Karena ada komen seperti itu. Nah, di mana juga keputihan ini tadi yang bercampur darah apabila berbahaya kalau misalnya habis kita berhubungan badan suami istri. Dok, habis ini keputihan. Cuman keputihannya kok rada-rada merah ya tiap habis hubungan ya, Dok. Nah, biasanya itu kita harus periksakan. Baik, Dok. Berarti itu salah satu tanda yang harus diwaspadai ya, Iya, Dok yang ya. diwaspadai seperti Khususnya itu. apabila ada darah tadi ya, Dok ya. Oke. Mungkin ini sudah mulai ada pertanyaan, Dok, dari sahabat JIH. Mungkin kita boleh sedikit mengupas ya, Iya, Dok ya. Mungkin ada pertanyaan yang pertama dari Agus Awanda. Tanda keputihan yang sehat itu yang bagaimana ya, Dok ya? Oke. Mungkin tadi sudah dijelaskan Iya, sedikit ya, Dok ya. mungkin boleh kita ulang ya. Boleh. Jadi keputihan yang sehat adalah yang terjadi pada kita masa subur, ya, masa-masa tertentu saat kita habis beraktivitas olahraga berkeringat banyak. Lalu keputihan yang sehat ini tentunya tidak berbau, jadi baunya itu nggak amis, gitu ya. Warnanya putih bening, seperti itu. Baik, Dok. Mungkin kalau pada kondisi hamil pun juga bisa diproduksi keputihan itu ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Benar banget, Dokter Febri. Banyak sekali pasien-pasien yang khawatir, dokter, ini apakah ini keputihan atau ini malah air ketuban? Nah, jadi banyak sekali ibu hamil juga yang ibaratnya bertanya-tanya ya, ini benar nggak keputihan normal, Dok? Ini bahaya nggak? Apa jangan ini air ketuban? Begitu. Baik, Dok. Berarti sebenarnya kalau pada ibu hamil pun itu juga masih normal ya, Dok ya? Ya, Tinggal kita pantau dari baunya, jumlahnya juga dan ya, Dok, warnanya tentunya ya. Baik. Pada ibu hamil, kelenjar keringat kita akan lebih aktif sehingga jumlahnya pun akan lebih banyak. Jadi begitu, Dok. Baik, berarti alasannya lebih karena itu ya, Dok ya? Iya. Karena lebih aktif kelenjarnya itu tadi ya, Iya, Dok ya. iya. Kalau untuk pemeriksaannya sendiri, Dokter, kira-kira untuk mengetahui apa namanya pemeriksaannya yang seperti apa sih, Dok, yang harus dilakukan sekiranya untuk mengetahui ini ada kelainan atau tidak pada keputihan ini? Yang pertama, tentunya harus ada keluhan dulu dari pasiennya. Jadi pasien akan melihat sendiri dan mencirikan sendiri. Oh, ini kayaknya sih datangnya cuma pas aku lagi ovulasi nih, gitu. Oh, ini datangnya kalau habis hubungan badan nih, gitu. Tapi ada pun yang ini tiap saat ya kayaknya ya, Dok ya, keluar terus dan baunya. Nah, selain dari pemeriksaan sendiri, jadi kita aware terhadap diri kita sendiri, lalu kita pun boleh periksa ke dokter. Nah, nanti dari dokter akan diperiksa lebih lanjut. Baik. Seperti itu, dokter. Baik, Dokter. Berarti memang kita awalnya dari keluhan dulu ya, Dok ya. Iya, Kita gali dari situ, baru kemudian kita periksakan untuk nanti selanjutnya diarahkan oleh dokter Okinya ya, Dok Iya, ya. benar-benar, Oke, dokter. kita sambil lagi, Dokter. Iya, Ini iya. ada pertanyaan lagi dari Mami Oci. Izin bertanya, Dokter, ini apakah gejala penyakit menular seksual salah satunya keputihan tidak normal atau malah kebalikannya, malah keputihan yang jadi penyebab penyakit menular seksual? Iya. Jadi, gejala penyakit menular seksual salah satunya memang benar adalah keputihan. Sedangkan keputihan itu sendiri merupakan reaksi dari badan kita terhadap sesuatu yang terjadi, misalkan infeksi di area kewanitaan. Nah, memang banyak sekali gejala-gejala penyakit menular seksual ini, keputihannya pun berbeda-beda. Ada yang misalkan dari bakteri gitu ya, dari bakteri itu keputihannya itu sepertinya banyak, ngejemblok-jemblok. Jadi ibaratnya itu langsung, wah keluar, putih, atau warna kekuningan. Nanti kalau jamur beda lagi. Jamur itu seperti susu atau santan yang basi. Jadi keluarnya terus ada, terus seperti itu. Ya, dan pada penyakit menular seksual juga, keputihan ini malah diikuti oleh gejala lainnya. Contohnya ada nyeri saat berkemih gitu ya, atau timbul benjolan, perih, Dok, kalau cebok, biasanya sih seperti itu keluhannya. Baik, Dok. Oke, berarti salah satu yang membedakan ya, Dok ya, penyebabnya dari karakteristiknya tadi ya, Dok ya, seperti jamur, bakteri, Virus juga iya. Baik, Dok. Kalau kira-kira sampai ada infeksi sistemik gak sih, Dok, kalau misalkan kelainan dari
penyakit menular seksual ini? Ya, jadi kalau misalkan tidak ditangani, banyak sekali tuh saya di poli ya. Jadi mungkin pada pasien-pasien yang promil, begitu kita lakukan pemeriksaan, dokter aku nih pengen punya anak dok, sudah kita coba, ibu ini harus kita HSG. Jadi pemeriksaan lebih lanjut ya ibu, begitu difoto hasilnya ada sumbatan pada kedua saluran telurnya, yang disebut biasanya dengan hidrosalping. Nah, salah satu pencetusnya adalah tadi dari keputihan, dari infeksi gitu. Jadi kan datangnya ibaratnya udah dari gadis dok, ibaratnya ini nggak diobatin loh dok. Nah begitu pasien yang memasuki masa ingin punya anak, nah ingin berusaha punya anak, ternyata kita dapati oh ini ternyata menyumbat. Nah, sumbetannya dari mana? Ya tadi kita tanyakan, apa ada keputihan? Nanti kalau ada keputihan, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kita buka vaginanya sedikit ya, dengan alat ya, lalu kita ambil swab di sampel, begitu. Baik dok. Kalau untuk pemeriksaan swabnya sendiri kira-kira berapa lama sih dokter untuk ininya? Jadinya ya, iya. sekitaran 3 hari sampai 7 hari. Iya. Baik dok. Okay. Swab. Bahkan pada beberapa kasus, ini yang sebenarnya harus rutin dilakukan oleh setiap wanita yang sudah menikah, adalah melakukan pemeriksaan pap smear ataupun IPA test. Baik, ini yang harus di-note ya dokter ya. Memang pemeriksaan pap smear ini ada baiknya dilakukan secara berkala ya dok ya. Berkala, bener banget. Khususnya bagi yang aktif seksual ya dokter ya. Bener banget dokter Febri. Ini jangan lupa bagi sahabat JH juga ya untuk pemeriksaan pap smear secara berkala gitu. Yang belum periksa, jangan lupa ya, periksa dan datang di RSJI ya. Siap dokter. Oke, mungkin kita sambil lagi dokter. Ini ada pertanyaan juga dari sahabat JH dok. Oke, dari Ina.Narin, dok menggunakan sabun kewanitaan apakah aman untuk mencegah dari keputihan? Lalu apakah ada pengobatan herbal untuk mencegah atau mengatasi keputihan? Mungkin ini sering ya dokter ya, kalau ada keputihan mungkin kadang memberikan solusi untuk membersihkan dengan cairan sabun kewanitaan tadi. Nah sebenarnya nih kalau dari tanggapan dokter Rere bagaimana sih dokter? Memang banyak sekali iklan di antara kita ya, iklan di TV-TV gitu. Ada yang wah dicuci pakai ini nanti keset. Sebenarnya yang seperti saya utarakan tadi, sekret ini, keputihan ini adalah hal yang normal. Malah merupakan pelindung bagi tubuh kita sendiri karena dihasilkan oleh bakteri Doderlein. Jadi bakteri Lactobacillus yang khusus memang untuk menjaga pH kewanitaan kita, yaitu pH-nya menjadi asam sehingga susah dimasuki oleh bakteri. Tapi ya kadang tadi ada yang nggak percaya diri, ya ada yang ngerasa oh ini sangat mengganggu sekali, atau ada juga yang kemakan iklan untuk memuaskan pasangan terutama ya. Jadi coba-coba dicuci gitu. Nah padahal sabun itu adalah sifatnya basah, jadi terlalu sering menggunakannya tentu tidak baik, akan merubah dari ekosistem bakteri yang berada di vagina kita. Baik, jadi istilahnya asam ketemu basah tadi dok ya. Jadi malah yang seharusnya menjadi pelindung, malah dia jadi bisa salah satu jadi port entry-nya bakteri tadi itu ya dok. Iya benar banget dokter Febri. Jadi itulah ya dok ya kenapa kita harus lebih hati-hati ya dok ya terkait penggunaan sabun kewanitaan sabun ini ya, Jangan sabun kewanitaan dokter Febri. Kadang-kadang masih banyak di antara kita ibaratnya wah sabun mandi lah sekalian kosok di bawah gitu ya, atau malah sekalian sampo gitu ya. Canda ya dok ya. Ada yang seperti itu ya. Berarti kalau sabun mandi juga bahaya ya dok ya? Iya karena pH-nya ya dokter. Memang ada sabun khusus sih yang diciptakan, cuman tidak harus dilakukan secara rutin seperti itu. Oke, kita lanjut lagi dokter ke pertanyaan berikutnya. Dari Wanti 0411, dok, apakah IUD dapat menyebabkan keputihan dan apakah itu masih normal jika terdapat keputihan? Lalu apakah pemasangan IUD yang kurang tepat dapat memicu keputihan yang banyak dokter? Iya. Wah, ini pertanyaannya bagus banget. Ya, dok, ya? Iya, banyak sekali ditanyakan pada pengguna KB IUD. Jadi ternyata benar dokter, penggunaan KB IUD ini hormonal maupun non hormonal akan menciptakan sebuah adaptasi. Jadi adaptasi baru bagi flora-flora yang ada di dalam vagina tadi ini. Nah, KB IUD yang mengandung progesteron yang ada hormonalnya, di mana hormonal ini akan bekerja
dia dengan cara memperkental lendir serviks. Nah, jadi kental lendirnya nih, biar apa sih? Biar spermanya nanti nggak masuk. Salah satunya seperti itu ya. Jadi biar spermanya nggak masuk, tetapi kan kental. Sehingga akan apa? Akan keluar terus. Ya. Jadi dirasakan KB IUD akan membuat keputihan kita lebih banyak. Seperti Baik, itu. Dok. Oke, berarti salah satunya itu juga dok ya. Iya, benar Salah banget. satu gejala dari pemasangan IUD untuk yang hormonal tadi ya dok ya. Beresiko ya Beresiko, dokter, beresiko oke. mengalami keputihan. Baik dok. Tapi yang penting jangan khawatir ya dok ya Iya, kalau terkait yang penting tadi. masih keputihan normal ya, baik. ibu-ibu ya. Oke, berarti diawasi dari jumlah, kemudian Kapan keluarnya, kapan keluarnya, sama baunya, karakteristiknya ya dokter ya, itu yang harus warnanya, kita iya, waspadai ya dok. benar-benar banget dokter. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin untuk selanjutnya dari Aci_SW86. Dokter, keputihan yang normal itu seberapa banyak bagi wanita untuk anak ABG atau orang tua? Apakah sama karakteristik keputihannya ini dok? Mm-mm. Jadi ternyata kalau dari jumlahnya adalah sesuai dengan aktivitas tubuh kita. Oh, baik, Gitu. Jadi kan itu sebenarnya adalah dihasilkan oleh apa? Salah satunya ada kelenjar keringat. Jadi orang bilang itu getah vagina. Nah, getah serviks. Jadi kalau dia turun ke bawah karena proses pembersihan, ya, turun ke bawah itu dia jadinya jatuhnya gejalanya keputihan gitu. Jadi jumlahnya sesuai dengan aktivitas. Ya dok, tapi kalau untuk anak remaja sama orang tua secara ininya sama ya dok ya? Hampir sama, Oh, iya. baik. Oke, nggak ada perubahan yang berarti ya dok Tidak ya? ada yang berarti ya. Oke. Kalau yang pada usia produksi kan kadang-kadang ada masa subur ataupun dia terangsang atau masa-masa berhubungan setelah ataupun sebelumnya tentunya jumlahnya akan lebih banyak juga. Baik. Oke dokter. Ada lagi dokter? Iya. Kita kupas lagi dok pertanyaannya dari Galih Sayati. Dok, benarkah jika keputihan yang berlebihan rentan terkena kanker serviks? Oke. Ini juga pertanyaannya bagus banget ya. Oke, dokter. Jadi ternyata Dokter Febri, salah satu ciri-ciri dari kanker serviks adalah keputihan yang berlebihan. Disertai dengan adanya bau kalau sudah parah ya, dan juga bercampur dengan darah. Jadi ada semburat-semburat darah. Biasanya pasien akan mengeluhkan kepada kita saat berhubungan, dok ini habis berhubungan kok ada keputihan, tapi keputihan kayaknya nggak normal. Ada semburat darahnya dok. Nah seperti itu dok. Jadi bukan karena keputihannya lah yang menyebabkan dari kanker serviks, tetapi kanker serviksnya lah yang mengejalakan adanya keputihan. Seperti itu. Makanya tadi pentingnya juga untuk pap smear secara berkala tadi itu ya dok benar ya, banget. karena untuk istilahnya sebagai bentuk screening kita ya dok ya, sebagai wanita itu sebagai tadi ya, wanita. Dok. Selain dari pap smear, kita juga menganjurkan untuk pencegahan melalui vaksin kanker serviks. Iya, betul dokter. Bahkan program pemerintah pun, alhamdulillah ya pemerintah Indonesia sudah baik banget. Ini pada usia sekolah, yaitu usia 9 tahun, itu anak-anak remaja wanita nih, biasanya kelas 6 SD itu dapat vaksin Iya dok. 2 kali. Betul. Pada program vaksin ya, bulan vaksin gitu. Dan itu juga menghemat ya dok ya, kita sudah di. Alhamdulillah. Tapi sudah banyak ibu ditanggung. yang bilang, dok kalau ibu-ibu gimana gitu. Oh bapak yang tanggung ya, gitu. Baik. Oh ya mungkin menarik juga dok. Kita juga membahas mengenai salah satu pencegahannya selain screening dengan pap smear, juga dengan vaksin ya dokter ya. Iya. Mungkin bisa juga dok untuk menambah info pengetahuan bagi sahabat JIH. Sebenarnya untuk vaksin HPV itu tepatnya tuh dilakukan pada saat kapan sih dokter? Ya, jadi sebenarnya yang paling tepat adalah pemberiannya adalah pada usia memasuki remaja. Itu. Tetapi kalau misalkan belum, boleh dilakukan saat kapan saja setelah melakukan hasil pap smear yang normal. Nah, jadi kalau ada hasilnya yang nggak normal, kita obati dulu, baru kita vaksin. Baik. Berarti bergantung dari hasil pap smear juga Iya, ya dok kalau yang ya? sudah melakukan hubungan seksual. Oke, Gitu. baik. Mungkin ini juga bisa jadi catatan juga nih buat sahabat JIH, sudah vaksin HPV apa belum ya? Iya, Gitu. Atau mungkin benar kalau mau banget. konsul lebih lanjut nih dengan dokter Eri juga bisa ya dok ya terkait hal ini ya. Kita Oke. juga ada polivaksin loh di sini. Oke, betul banget dokter. Ya, jadi emang ini juga lagi mulai marak ya dok ya. Masyarakat juga sudah mulai, istilahnya awareness-nya Aware juga ya. udah mulai meningkat dok terkait vaksin HPV ini. Jadi mungkin bisa jadi apa namanya salah satu bentuk ini juga ya dok ya untuk
mencegah Ikhtiar dari ya. ikhtiar dari pencegahan kanker cervix ini ya dok ya. Mungkin kita lanjut lagi dokter terkait pertanyaan selanjutnya dari @apotik Bulu Pharma. Siang dok, mau bertanya, kalau ibu hamil 6 bulan sedang keputihan agak kekuningan kental tapi tidak gatal dan tidak berbau, apakah berbahaya dokter? Mohon dijawab dok, terima kasih. Iya, ini pasti yang lagi hamil yang tanya ya. Nah, biasanya memang karena kelenjar keringatnya lebih aktif pada ibu hamil, maka akan terjadi lebih banyak. Nah, jadi kalau dia teroksidasi warna putih bisa saja sedikit kekuningan. Yang penting apa? Lihat waktunya tadi. Waktunya kapan, durasinya, warnanya apa, baunya apa. Disertai yang lain-lain nggak nih? Kalau ibu hamil mungkin disertai ada cairan dok gitu, tapi surut terus. Yang kita takut adalah air ketuban. Tapi ibu jangan takut, air ketuban ini bisa dibedakan dengan keputihan biasa, yaitu menggunakan lakmus test. Itu sih yang paling murah meriah ya. Dan tak lupa tentunya kontrol ya dok, kalau udah sampai ada keluhannya sering banget gitu. Apalagi kalau udah mulai ngucur itu tadi ya dok ya, ada baiknya mungkin untuk mengetahui penyebabnya lebih lanjut, sebaiknya kontrol ya dok. Benar banget. Oke, ada lagi dokter dari @nisaros. Dok, apakah penggunaan panty liner setiap hari bisa menyebabkan keputihan? Bagaimana tips menjaga kebersihan Miss V agar terhindar dari keputihan, dok? Mungkin ini juga salah satu terkait panty liner, dok. Mungkin juga dulu pada saat remaja memang kadang ada yang rutin menggunakan panty liner, dok. Karena memang takut keputihan tadi. Nah, seperti itu, dok. Mungkin juga terkait penggunaan panty liner ini sudah bagaimana sih dokter untuk menyikapinya? Ya, sebenarnya penggunaan panty liner tidak semuanya buruk, tetapi gantilah panty liner secara rutin. Paling nggak lebih daripada 2 jam kita ganti. Sudah banyak, sudah lembab, ya kita ganti, begitu. Apalagi nih ada panty liner yang ibaratnya mengeluarkan panas atau aroma-aroma, sebaiknya itu tidak digunakan, karena tentu akan merusak ekosistem dari flora normal di vagina kita. Jadi gitu dokter. Kan ada nih, dok ini ada iklannya nih, kalau aku pakai panty liner ini, keputihannya keluar semua, akan banyak menggumpal-gumpal. Keputihan kotornya keluar dok. Ya pasti iya, karena tadi dia terangsang untuk keluar terus. Biasanya rasanya min ya, kalau min kan panas. Disukanya keluar, ya benar keputihan akan menggumpal. Begitu. Dan itu terlalu sering dipakai, disalahgunakan ibaratnya, pakai terus, rutin terus gitu. Betul, dok. Itu tentu akan merusak gitu. Yang terpenting berarti mengganti Panty liner, ya tidak perlu cebok, ibaratnya harus pakai air sabun. Kita menjaga flora normalnya itu tadi. Karena memang kalau terlalu lembab juga bahaya ya dok. Ya, jadi kalau saran dari saya, begitu celana dalam basah, jangan lupa kita langsung ganti. Langsung ganti gitu. Cuci, keringkan di matahari langsung lalu gosok. Itu lebih baik. Oke, supaya menghindari infeksi lebih lanjut ya dokter ya. Jamur juga terutama ya. Baik dokter. Oke. Nah mungkin bicara mengenai keputihan yang abnormal tadi dok. Kalau sebenarnya pengobatannya itu seperti apa sih dok? Kalau untuk keputihan yang tidak normal ya. Tidak normal tadi itu dokter. Jadi kalau untuk pengobatan keputihan yang tidak normal, tentunya harus berdasarkan dari sebabnya. Ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh parasit, bahkan pun oleh virus. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu apa dulu penyebabnya. Dan untuk tahu tentunya harus berkonsultasi. Betul dokter. Oke, berarti untuk penanganannya kurang lebih kita lihat dari etiologinya atau penyebabnya ya dokter ya. Dulu. Tetapi kita menghindarkan agar tidak terjadi berulang-ulang. Ibaratnya kita harus tahu, oh ternyata celana dalam aku kotor nih, aku nyucinya nggak benar-benar ya, asal aja gitu ya. Atau oh aku waktu menstruasi udah lama, udah penuh, udah 1 hari nggak aku ganti gitu ya, misalnya begitu juga, itu akan menyebabkan keputihan yang jadi abnormal. Baik dokter, mungkin itu yang harus diwaspadai juga dok ya. Jadi kalau sudah mulai lembab, menstruasi juga rutin diganti pembalutnya gitu supaya mencegah terjadinya keputihan yang abnormal tadi ya dokter ya. Oke, kita selingi lagi dok dengan pertanyaan dari sahabat JIH ya dok ya. Oke, dari @Khalifa_Firdani. Saya mengalami keputihan seperti haid
yang belum pernah saya alami sebelumnya. Ini kenapa ya dok? Apakah karena kecapean? Padahal dulu kalau capek tidak keputihan gitu. Saya sering menggunakan sabun sirih dalam waktu yang lama. Apakah ini berbahaya dokter? Ya, jadi mungkin yang dimaksud keputihannya banyak sekali, selalu keluar seperti darah haid. Betul. Dan apalagi pernah ada riwayat menggunakan sabun sirih dalam jangka waktu yang lama. Ini mungkin kita indikasikan sebagai adanya perubahan dari suasana flora normal itu. Sehingga bakteri banyak berkembang di situ, sehingga akan banyak produksinya lagi, lebih banyak lendir-lendirnya, lebih banyak getah-getah serviknya yang keluar. Jadi kalau kayak begini kepada Ibu Khalifa, kita ibaratnya kita sarankan nih, ayo kita periksa. Karena harus kita lihat apakah ini sampai ibaratnya menginfeksi dari mulut rahimnya. Itu apakah nanti akan menyebabkan yang seperti yang saya cerita tadi ya dok ya, ternyata ada PID atau pelvic inflammatory disease, jadi infeksi pada panggul yang tidak ketahuan, yang belum ketahuan. Baik, dok. Dan itu memang akan terlihat ketika diperiksakan lebih lanjut ya dokter ya. Benar banget, Setelah dokter. dilihat nanti akan tahu untuk tata laksana selanjutnya ya dok. Oke, mungkin sarannya dari dokter Rere ini untuk Ibu Khalifa ada baiknya dikonsulkan lebih lanjut boleh dengan dokter Rere ya. Boleh. Boleh ya Terima dok ya. kasih. Jadi ya, Oke. kayaknya juga sepertinya nih harus menghentikan penggunaan sabun sirihnya. Baik. Dan mulai dari sekarang kita ibaratnya merubah flora normal kita pelan-pelan dengan cara apa? Tadi kembali lebih sering ganti celana dalam ya, nggak cebok dengan sabun. Jangan lupa minum yang cukup. Makan yang bergizi itu juga penting loh dok. Baik. Dan menjaga aktivitas tetap Oke. olahraga baik, rutin. dok. Iya, boleh. Oke, tapi menarik juga dok. Kalau apakah ada pengaruh juga dok terkait dengan kecukupan hidrasi kita dok, status hidrasi kita terhadap jumlah keputihannya itu tadi dok? Iya, jadi kalau hidrasinya baik, sebenarnya kelenjar keringat kita tentunya akan aktif. Ditambah dengan aktivitas ya, pasti dia akan lebih banyak keluarnya. Begitu. Baik, berarti akan lebih baik kalau minum air putihnya Minum air cukup putih ya, yang dok, ya? cukup. Baik. Selalu ibaratnya penuhi hidrasi tiap hari. Oke, baik dokter. Kita selingkan lagi ya, dok ya. Iya, Ada boleh pertanyaan dong. lagi dari @umi_nursoleha. Dok, mohon izin bertanya, tetangga saya usia 9 tahun sudah keputihan, namun belum mens. Apakah ini berbahaya, dokter? Untuk keputihannya tidak berbau, tidak berwarna. Sudah pernah dibawa ke dokter anak, tapi kok disuruh ke dokter kulit kelamin. Oke, bagaimana ya, dokter? Iya, jadi salah satu keputihan yang fisiologis atau yang normal adalah yang terjadi pada anak-anak, ya. Jadi yang belum menstruasi. Ini karena pengaruh dari hormon, dok. Gitu. Jadi ada anak-anak itu kan mulai hormonnya mulai stabil. Nah, saat inilah keputihan diproduksi lebih banyak. Kalau sampai ibaratnya sudah pernah dibawa ke dokter anak, tapi disuruh ke dokter kulit kelamin, sepertinya diindikasikannya ada infeksi. Baik. Oke, jadi Gitu, makanya Dok. kenapa diarahkan ya dok ya terkait hal ini. Oke, untuk kasus seperti ini ada baiknya juga diperiksakan ya dokter ya. Iya. Oke, ada lagi dokter pertanyaan dari Mas_Kian. Izin bertanya dokter, apakah ketika istri sedang keputihan boleh berhubungan menggunakan alat kontrasepsi atau kondom dengan menggunakan lubrikan? Terima kasih dokter. Ya. Iya, ini pertanyaannya ya, Mas Ken ini suami-suami yang perhatian sekali sama istrinya ya. Jadi saya luar biasa kalau ada laki-laki yang bertanya, berarti rasa pingin taunya, rasa mengasihi istrinya lebih banyak ya gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi kalau sedang keputihan saat berhubungan, keputihan yang dihasilkan di sini adalah hasil dari lubrikasi. Jadi lubrikasi mungkin yang dimaksudkan seperti itu. Boleh nggak sih menggunakan kondom? Nah, kondom ini sebenarnya ada lateknya. Pada beberapa wanita mengalami seperti alergi. Jadi nanti jangan kaget pada wanita yang berhubungan dengan menggunakan kondom, itu akan kerasa, oh ini keputihan aku lebih banyak ya. Jadi karena salah satunya tadi, seperti ada ibaratnya itu reaksi nih antara latek tadi, langsung ada gelnya sedikit tadi tuh ya, itu dengan flora normalnya. Dan tentu ini akan lagi sesuatu benda asing yang masuk ke situ akan dikeluarkan. Jadi dibersihkan lagi. Yang kita lihat sebagai keputihan. Gitu. Baik dokter. Jadi kalau kondom sama lubrikan combo ya istilahnya ya dok ya. Seperti itu ya. Ada
ada apa benda asing ya, Benda dari asing ya, kondom sendiri sama benar-benar. lubrikan juga. Jadi mungkin salah satu penyebab dari keputihan itu Ya, tadi. jadi bereaksi, ibaratnya badan itu akan mengeluarkan. Jadi pada vagina itu akan dikeluarkan. Oh, jadi dibersihin dengan cara ya turun ke bawah ke vagina, bentuknya adalah keputihan. Baik dokter. Oke, jadi ilmu baru juga dok. Mungkin juga bagi pasangan suami istri mungkin yang bertanya-tanya ya, inilah jawabannya ya dok ya. Oke, ada lagi dokter, kita kupas Mangga, lagi dok. mangga, iya. Pertanyaan dari Riana Mei Hapsari, izin bertanya dok, jika perempuan sering keputihan dari awal mens, bagaimana mengatasinya ya dok? Apakah keseimbangan hormon yang terganggu ataupun lifestyle termasuk makanan itu juga berpengaruh? Ternyata iya nih aku jawab ya. silakan, Ini dokter. memang sering banget. Jadi kalau tadi seperti kita bilang, keputihan yang normal salah satunya adalah datang di saat kita mau menjelang menstruasi juga. Jadi dia keluar gitu ya, mengawali lah ibaratnya seperti itu. Saya pikir sih tidak perlu diatasi kalau misalkan durasinya tadi hanya ketika datangnya pas mau mens saja, tidak berbau, tidak amis seperti itu. Yang penting tetap jaga kebersihan dan kelembapan dari celana dalam. Baik dokter. Oke. Jadi kalau memang itu istilahnya proses fisiologis atau normal ya dok Iya, ya, kalau normal. mendekati masa-masa Iya, menstruasi ya karena dok itu ya. hormonal ya dokter, Baik, hormonal. oke. Yang penting kita awasi terkait dengan seperti yang tadi Kebersihan sudah celana dalam. Iya, kebersihan benar celana dalam itu penting ya dok ya, Penting. terkait hal ini ya. Oke. Ada lagi dokter. Ini pertanyaan juga dari @ritaniu. Saudara saya hamil 4 bulan dokter, mengalami keputihan seperti tahu hancur, itu bagaimana ya dok? Oh, mungkin konsistensinya ya dok. Iya. Apakah ini berbahaya pada janin? Atau tidak ya, Ya. Mbak Ibu hamil memang sering nih datang ke poli saya, dokter ini teh keputihan ya, terus-terusan Bu, iya tuh terus-terusan ini kayak tahu gitu, kayak tahu hancur. Biasanya sih ciri-ciri yang seperti ini terdapat pada jamur. Jadi dari Candida albicans. Baik. Apakah itu berpengaruh? Sebenarnya memiliki resiko pada wanita yang hamil dengan infeksi genital, memiliki resiko terjadi ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah dini akan mempengaruhi resiko terjadinya kelahiran prematur. Seperti itu dokter. Baik, dok. Berarti untuk kondisi seperti ini baiknya segera ditangani Iya, ya dok. kita obati ya dok. Baik, dok. Oke. Kalau untuk pengobatannya sendiri, apakah membutuhkan waktu yang lama dokter kalau terkait infeksi seperti ini? Memakan waktu juga, tapi berarti nggak lama-lama banget ya. Baik dokter, insya Allah masih Membutuhkan aman ya dok waktu, ya, ya. selama cepat tertangani ya dok ya untuk kondisi seperti ini. Oke, ada lagi dokter, ini pertanyaan juga. Ini dari bapak-bapak dokter, mungkin menyambung pertanyaan yang tadi dok dari Oh, Masya Allah. Budi.hartono9. Dok, mohon maaf sebelumnya, apakah penggunaan lubrikan itu juga menyebabkan keputihan? Sudah dijawab ini ya, tapi mungkin boleh Nggak ditambahkan apa-apa sedikit ya, dokter Bapak informasinya. Budi Oke. Hartono. Jadi memang penggunaan lubrikan salah satunya akan dikeluarkan nantinya oleh badan kita. Dan mungkin pada pasien akan merasa, oh ini rada banyak nih keputihannya nih, begitu. Tetapi itu masih keputihan normal. Jika terjadi ibaratnya, sering begini loh dok, pakai terus, udah gitu warnanya sekarang yang kemarin baru 1 kali pakai lubrikan warnanya normal putih, sekarang udah 5 kali pakai warnanya jadi hijau dan rada-rada bau. Nah berarti sebenarnya bakteri yang di dalam itu sudah merasa terganggu. Jadi ekosistemnya nih udah berubah gara-gara lubrikan tadi ya gitu. Baik dokter, oke. Jadi kalau ada kondisi seperti itu, udah baiknya dihentikan juga ya dok ya? Dihentikan dulu, Oke. seperti itu. Oke, baik dokter. Kita lanjut lagi dokter, kita sambung. Oke, dari Rofi Ovi. Dokter Rere, keputihan berbau tidak sedap saat hamil tua disebabkan oleh apa ya dokter? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, Mungkin ini Bu sudah Rofi, masuk ya. trimester 3 mungkin ya dok ya, Iya, menjelang masa persalinan ya dok. Ya. Oke. Pada wanita yang hamil tua, biasanya kelenjar keringat akan lebih banyak, lebih aktif lagi, sehingga akan terjadi keputihan lebih banyak. Nah, dicampur dengan apa? Wanita hamil tua ini kan senangnya bolak-balik pipis. Dikit-dikit pingin pipis, ya. Dikit-dikit balik ke kamar mandi, pingin pipis. Dan jadi celananya lembab. Nah, kalau lembab di situ mudah sekali bakteri berkembang biak.
Entah ada urin yang menetes di celana gitu ya, atau habis pakai celananya nggak kerasa lagi crut ada sedikit, karena biasanya kepala kan sudah mulai turun. Betul, Dok. Jadi kadang-kadang hasrat pingin pipis, HIV nih, hasrat ingin pipisnya itu tinggi gitu jadi ya. Jadi itulah yang salah satu yang membuat keputihan pada wanita hamil sedikit berbau. Tetapi belum tentu itu berbahaya. Makanya tadi harus diperiksakan. Untuk ini ya Dok, di-assess juga ya Dok ya terkait kondisi keputihannya seperti apa ya Dok ya. Oke. Ada lagi dokter, ini juga pertanyaan Dok dari Zalmon Limanarta. Dok, mohon maaf, saran apa yang terbaik bagi penyembuhan istri saya apabila terkena keputihan? Karena sebagai pria, kita tidak tahu atau awam mengenai hal ini, dokter. Oke, terima kasih. Ya, tadi sebenarnya yang pertama adalah kita ketahui dulu penyebabnya apa. Kalau misalkan nih istrinya Pak Zalmon ternyata senang pakai sabun sirih atau sabun cuci lainnya, itu dihentikan dulu. Lalu dilihat dari reaksi badan kita. Kalau ternyata dalam beberapa hari, tidak membaiki dok, gitu ya, sama aja dok, segera berkonsultasi. Karena keputihan itu banyak sebabnya. Oke, baik dokter. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Pak Zalmon gitu kan. Oke, ada lagi dokter dari Lisa Cipta. Dok mau bertanya, apakah keputihan bau dan gatal sebelum haid dan sesudah haid apakah normal? Dan apakah lembabnya celana dalam itu mempengaruhi terjadinya keputihan? Mungkin yang terkait sebelum haid sudah terjawab ya dokter. Mungkin kita bisa mengupas terkait yang sesudah haid ini yang dokter. sesudah haid. Apakah normal dok ketika ada keputihan sesudah haid? Jadi keputihan sesudah haid juga adalah sesuatu yang normal, mengeluarkan sisa-sisa dari menstruasinya itu tadi ya. Jadi mulai lagi aktif, bakterinya memang aktif terus sih akan keluar gitu. Ya karena dilihat yang kemarin merah, yang ini warnanya putih, jadi kadang khawatir, ini kayaknya ada lebih banyak dari kemarin ya. Gitu. Padahal sebenarnya ya normal aja. Tinggal tadi kita harus mengetahui satu, durasinya kapan, warnanya apa, ada baunya apa enggak, diikuti gatal atau tidak gitu. Dan kita juga harus ibaratnya itu menilai diri kita. Oh ini karena aku kayaknya kalau habis pipis ya nggak begitu kering, aku langsung pakai celana dalamnya lembab. Nah lembab ini bakteri seneng banget di sini nih. Jadi nanti rasanya keputihan jadi berbau seperti itu. Oke dok, itu ya memang terkait penggunaan celana dalam ini tidak lupa kita selalu ingatkan ya dok ya kepada sahabat JIH ya dok ya, supaya ada baiknya menjaga area tetap kering, tidak lembab ya dok ya, karena itu istilahnya salah satu pencegahan termudah ya dok ya untuk menghindari infeksi lebih lanjut ya dok ya. Oke, kita lanjut lagi dokter dari Pinggir Lorenza 18. Dok, saya sering muncul keputihan lengket dan gatal pada selangkangan, itu juga itu kenapa ya dokter gitu, muncul bintik-bintik juga terkadang. Ya ini nih ya, kalau dilihat dari bentukannya, jadi sudah ada lengket, sudah ada gatalnya juga, jangan-jangan nih ada infeksi. Bisa dari jamur, bisa dari bakteri ya. Karena jamur dan bakteri seneng banget di tempat yang lembab. Padahal kita tahu selangkangan kita itu kan ada di kelenjar keringatnya juga, jadi dia kadang-kadang lembab begitu. Baik dok. Kita lanjut lagi dokter ke pertanyaan berikutnya dok dari Rusli.Kevin. Dok, bagaimana cara mengatasi istri yang hamil dan keputihannya banyak? Apa yang harus dilakukan? Dan yang kedua, bagaimana pula wanita dengan CA cervix bisa lakukan hubungan dan kapan boleh dilakukan hubungan? Apakah itu berbahaya dok, semisal berhubungan ya dok yang pada saat CA cervix? Pada saat sudah ada timbul CA cervix ya. Jadi kalau istri hamil dengan keputihan adalah tentunya tadi harus membersihkan lebih sering. Dibersihnya nggak harus ibaratnya pakai sabun dan lain-lain, keringkan saja. Lalu kita lihat faktornya apa. Pada beberapa orang, penggunaan antibiotik dan obat-obatan pun ada yang merangsang terjadinya keputihan. Jadi seperti itu. Kalau wanita hamil tadi mungkin dirangsangnya adalah keluar keputihan banyak ini karena hamil ya, kelenjar keringatnya banyak. Jadi itu memang sewajarnya seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetap jaga kelembapan dan kebersihan daerah kewanitaan. Seperti itu dari sarannya ya. Dan kalau wanita dengan CA cervix, tentunya obati dulu kanker cervixnya.
Karena kalau ada kanker serviks, kadang-kadang maaf ya dok, kalau berhubungan dengan suami dia berdarah. Nanti suami yang kadang-kadang ibaratnya sudah kayaknya nggak dilanjutin hubungan badannya. Karena kan kasihan kadang ada darah gitu ya. Jadi obati dulu kanker serviksnya. Oke, istilahnya puasa dulu ya dok ya untuk beberapa Iya, waktu ya dok ya. puasa dan juga ayo ajak nih pasangannya nih periksa segera. Baik dok, tapi supaya tidak terkena CA cervix tadi, yang terpenting pencegahannya tadi ya dok ya, Pencegahannya. karena itu salah satu aset berharga ya Iya, dok ya, bagi para wanita. Baik dokter, oke. Ada pertanyaan dokter dari Syafa underscore Gea. Dok izin bertanya, kenapa tes IVA positif namun setelah di pap smear hasilnya adalah jamur candida? Apakah tes IVA bisa positif kalau semisal ada jamurnya ini dok? Oke. Iya, jadi IVA tes positif itu adalah hasil karena adanya erosi. Ya, erosi, lalu kita ulas ya, kita kalau tenaga nakes itu IVA tes ini sebenarnya pemeriksaannya hampir seperti pap smear, cuma pemeriksaannya cepat sekali. Jadi ibaratnya kita lihat langsung kita tahu itu IVA tes positif. Jadi biasanya pada nakes-nakes yang sudah terlatih, jadi melihat dari mulut rahimnya itu diulas dengan asam asetat dosis rendah. Nanti ada plak putih. Plak itu cuma sebentar pula plak ini. Jadi kalau udah terlatih tahu cuma oh ini IVA tesnya positif. Itu sebenarnya terjadi erosi atau kerusakan pada epitel dari serviksnya. Nah, kalau di pap smear kok hasilnya adalah cuma jamur gitu. Karena tingkat sensitivitas ataupun spesifitas dari IVA tes maupun pap smear ini pun terbatas. Nah, jadi kalau sampai ada hasil IVA tesnya positif, sebenarnya kita lakukan perujukan langsung ke dokter SPOG ya. Nanti akan dilakukan tindak lanjut yaitu di kolposkopi. Benar-benar dilihat. Gitu. Oke, itu langsung di alatnya itu treatment. khusus ya, jadi langsung terlihat ya dok ya. Bahkan termasuk ini IVA tes positif, tapi habis itu di pap smear ya. Jadi sebenarnya kalau IVA tes positif ataupun pap smear hasilnya juga ibaratnya menunjukkan ke arah keganasan, gitu jangan dilakukan uji silang, tetapi langsung berkonsultasi pada dokter spesialis. Baik, karena untuk pemeriksaan lebih lanjut tadi itu ya dokter ya, yang tidak ada di vaskes yang tingkat pertama ya dok ya. Benar banget. Oke, berarti terkait hal ini ada baiknya dikonsultasikan ya, karena memang untuk istilahnya hasilnya supaya lebih akurat lebih ya dokter akurat, ya. benar banget. Jadi IVA tes maupun pap smear itu adalah alat screening. Baik. Oke dok, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Kemudian kita lanjut dokter dari Hani Setia. Dok, jika tidak terjadi keputihan tetapi saat haid selalu nyeri haid hebat, apakah harus waspada tentang kista atau mengenai hal lain dokter? Ya, ini kalau nyeri pada head atau namanya dysmenorrhea ya, dysmenorrhea ini terjadi karena banyak sebabnya. Bisa karena sebab yang organik, jadi karena memang ada saraf nyeri karena pelepasan dari lapisan endometrium, itu jadi dia ada nyerinya. Ataupun bisa terjadi karena sebab lainnya, yaitu seperti contohnya adalah kista coklat, endometriosis. Endometriosis ini meskipun sebutannya adalah kista coklat, tidak serta-merta bentuknya itu harus besar. Kadang-kadang kecil, bahkan kadang-kadang nggak kelihatan melalui pemeriksaan USG. Jadi pemeriksaan lebih lanjutnya nih, misalkan setelah diobati dengan lini pertama anti nyeri nggak membaik, terus-terusan bertambah gitu, biasanya nanti kita rujuk ke dokter SPOG, lalu dilakukan laparoskopi. Nanti akan dilihat apakah benar nih penyebabnya hanya karena nyeri biasa atau malah ada kista coklatnya. Kistanya mungkin lewat USG nggak kelihatan, tapi kalau dengan laparoskopi yang menggunakan teknologi operasi berbantu kamera, biasanya akan kelihatan. Jadi kalau kista coklat atau endometriosis itu jadi bentuknya nggak gede, tetapi dia itu seperti kalau kita ngelap kaca ya, maka akan seperti debu-debu dari rokok gitu. Jadi bintik-bintik kecil yang aktif di saraf-saraf. Jadi ketika menstruasi dia akan sedikit membesar dan akan menyebabkan nyeri. Jadi mungkin nyeri yang terjadi ini, dysmenorrhea ini bisa terjadi karena kista gitu. Oke, tapi memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut tadi ya, karena nyeri ini kan pasti sangat mengganggu ya dok. Dan seumur reproduksinya akan terjadi nyeri tiap bulan. Jadi ini lebih baik, berbahaya sih enggak, tetapi sangat mengganggu kualitas hidup kita. Nyeri terus gitu ya. Jadi memang untuk tahu, dicekkan ya dok ya, supaya istilahnya kita
mengobati penyebabnya dari nyeri Iya, hati ini ya, benar-benar, Dok, ya. dokter. Oke, baik dokter. Ada lagi dokter pertanyaan juga dari Fitri_Amin. Selamat siang dokter, izin bertanya, saya sudah telat haid 4 hari, namun keluar keputihan yang berwarna hijau dok, dan sebelumnya terdapat kram perut selama 3 hari setelah berhubungan. Apakah ini bahaya dokter? Nah, iya. Ini dengan Ibu Fitri ya. Jadi kita tadi dari sindromnya, jadi dari gejala-gejala yang kita sudah dapati nih, keputihan, keluarnya 4 hari setelah telat haid, lalu warnanya hijau. Jadi kalau warna hijau ini kita harus sudah waspada. Cuma ada hijau nih. Udah gitu ada baunya nih, ditambah dengan nyeri. Nyeri itu salah satunya adalah tanda dari adanya infeksi atau inflamasi ataupun radang. Jadi yang seperti ini, apalagi ada riwayat pernah berhubungan badan. Nah, ini jangan-jangan adalah terkena dari penyakit menular seksual, bisa. Tapi ataupun bisa karena infeksi yang sudah ada dan tidak tertangani. Jadi nambah sakitnya gitu. Kalau seperti ini sih sarannya adalah periksa ke dokter ya. Baik dokter. Oke, karena untuk ini tata laksana lebih lanjut ya dokter ya. Iya. Oke, baik, karena ada tanda-tanda yang harus diwaspadai dari Sudah ada tanda-tandanya. Baik dokter. Oke, ada lagi dokter. Mungkin ini kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir dok. Kayaknya seru banget ini ya. Nih sangat antusias ya dok ya. Berarti Alhamdulillah. tidak hanya banyak. ibu-ibu dok, Iya, juga iya. bapak-bapak juga ikut bertanya dok. Oke, mungkin kita kupas lagi dok. Boleh. Dari underscore Elria PL. Dokter Rere, untuk mengkonsumsi empot atau manjakani, mungkin herbal ini ya dok ya, atau Iya, apakah ini. berbahaya bagi kesehatan reproduksi wanita? Oke, silakan dok. Sebenarnya penggunaan empot atau manjakani ini mungkin ya kalau diminum mungkin dia akan berkhasiat adalah mengurangi sekret vagina. Jadi ibaratnya kalau kita keringetan jadi nggak keringetan gitu. Nah salah satunya itu seperti itu. Mungkin kalau dalam jangka waktu pendek tidak berbahaya. Sebenarnya kita ulang lagi seperti tadi bahwa keputihannya ini berasal dari apa? Sebenarnya dia pembersihan dari badan. Dimana kalau udah kena infeksi yang terjadi adalah dari perubahan ekosistem dari bakteri baiknya. Inilah yang harus diwaspadai. Jadi gitu. Jadi kalau kita diminum aja nggak apa-apa. Tapi berarti kalau sampai dioles-oles, dicebok-cebok gitu ya, dipakai sebelum berhubungan gitu. Nah ini yang bisa menjadikan keputihan yang biasa menjadi tidak biasa. Yang tidak biasa tidak diobati akan nanti menjalar ke penyakit radang panggul lainnya. Oke, berarti memang kalau manipulasinya langsung ke area vagina ini agak berbahaya ya, dokter ya, karena bisa mengganggu ekosistem tadi ya dokter. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Kemudian kita masuk lagi Iya, dokter, mungkin boleh ini dong. boleh dikatakan pertanyaan terakhir, apakah ada lagi? Oke, dari Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya. Semenjak habis lahiran, saya sering keputihan dok. Apakah pengaruh dari penggunaan KB IUD? Oke. Ya, ini juga bagus nih buat Bu Betty. Jadi kalau penggunaan KB IUD tadi itu memang ada pengaruhnya terhadap pembentukan dari sekret vagina. Jadi ternyata IUD itu membuat suasana dari endometrium atau lapisan dalam rahim kita itu mengadakan infeksi yang sifatnya adalah steril. Nah di sini nanti banyak sel-sel darah putih yang baik ya. Nah akan beradaptasi dan bereaksi dengan endometrium. Lalu tetap badan kita itu akan melakukan pembersihan. Jadi nanti dia turun begitu. Salah satunya juga akan merubah dari adanya leukosit-leukosit yang steril ini tadi, merubah suasana dari ekosistem dari vagina itu sendiri. Sehingga nanti akan gejala keputihan akan lebih banyak. Di mana juga keputihan ini sebenarnya merupakan cara kerja dari IUD. Jadi dia membuat memang mukoserviknya itu jadi lendir dari vaginanya akan tebal sehingga susah akan dimasuki oleh sperma. Oke, mungkin kita tadi kan banyak membahas mengenai tentang KB IUD ya dok ya. Kalau
semisal terkait dengan implan atau mungkin pil dan suntik, apakah seperti IUD dok efeknya bisa menyebabkan keputihan pada wanita? Pada wanita, secara iya. berlebih gitu dok. Hormonal jawabannya, karena menggunakan KB hormonal. Penggunaan KB hormonal itu banyak mengandung progesteron. Jadi di mana progesteron ini pengaruh terhadap badan kita adalah meningkatkan kekentalan lendir serviks. Jadi akan dirasanya, oh keputihannya rada kental ya, rada lebih banyak ya, begitu. Baik dok. Berarti ada kemungkinan efek samping ke Iya, keputihan efek itu samping mungkin dari terjadi ya dok ya. iya, Oke. tetapi ingat, dengan kita menjaga suasana kesehatan di bawah, jadi menjaga kelembapannya gitu ya, keputihan yang abnormal biasanya akan terhindari gitu. Baik. Oke. Nah, yang terpenting adalah kunci dari keputihan ini adalah pencegahan ya, Dok ya. Baik. Mungkin boleh kita review sedikit, Dok, Boleh terkait dong. pencegahan, Dok. Jadi tadi pencegahan salah satunya bisa dengan keputihan tadi untuk menjaga supaya tidak lembab ya, Dok ya, dengan penggantian celana dalam secara berkala ya, Dok ya. Oke. Kemudian kalau tadi kan keputihan yang parah kan bisa juga salah satu tanda dari kanker serviks ya dok ya. Nah, terkait dengan pencegahan ini salah satunya bisa dengan vaksin, kemudian screening. Ya, screening pap smear ya, dulu, dok ya. screening Oke. dulu. Baik dok, screening pap smear tadi bisa pada yang sudah aktif berhubungan Berhubungan seksual ya badan, dokter iya. ya. Kemudian dirutinkan secara berkala sesuai Iya. dengan kondisi dari hasil pap smear ini ya Iya. dok ya. Dan pemerintah pun telah memprogramkan. Jadi kita ini wanita banyak dimanja juga ya oleh pemerintah ya, gitu ya. Salah satunya lewat program pap smear ataupun IVA test. Bisa didaftarkan biasanya dengan nakes terdekat yang ada di puskesmas. Baik dok, oke. Kalau mau vaksin HPV mungkin boleh dengan dokter Rere juga ya dok ya? Boleh dong. Mungkin kalau sahabat JIH, kalau misalkan, wah saya mau konsultasi nih terkait keputihan saya gitu ya, atau mungkin bisa juga menanyakan terkait dengan vaksin HPV gitu, karena mungkin mau nikah mungkin ya dok ya, kadang kan sering nih dok premarital biasanya melakukan pemeriksaan juga Pemeriksaan, dan ya, juga pasangan. melakukan vaksin ya dok ya. Iya, Nah, benar, kalau yang benar. dianjurkan nih dok, kira-kira sebelum menikah nih kira-kira vaksin HPV ini berapa lama sih dok spare waktunya yang baik? Ya, jadi spare waktu vaksin HPV pada usia reproduksi ya, ini adalah 3 kali dilakukannya, yaitu pada saat datangan, lalu 2 bulan dari hari ini, setelah itu 4 bulan dari vaksin terakhir. Jadi insya Allah selesainya adalah 6 bulan. Baik, Iya. oke itu harus di spare ya dok ya, supaya Iya. nanti pada saat menikah kita sudah bekalnya siap ya dok ya. Oke, tapi mungkin dok kalau dari vaksin HPV ini ada ini nggak sih dok harus diperhatikan terkait dengan dosisnya, misalkan 1-2 nggak boleh skip supaya nggak ngulang lagi gitu, ada ketentuannya nggak sih dokter? Iya benar, karena ada hubungannya dengan ibaratnya pembentukan imunitas di dalam badan. Jadi vaksin-vaksin itu tercipta memang sudah dalam penelitian. Oh harus dilakukannya kira-kira nih harus selesai 6 bulan gitu. Oh boleh nih di spare sekitar 1,5 tahun. Oh boleh nih dilakukan booster gitu. Jadi tetapi paling bagus, paling efektif itu sudah melalui uji penelitian yaitu 0, 2, dan 6 bulan untuk vaksin kanker serviks ya, untuk wanita reproduksi. Tapi kalau untuk anak-anak berbeda lagi, 0 dan 6 bulan. Baik, Anak-anak ya. Oke. Dan anak-anak juga sudah ada program Iya. pemerintah tadi ya dok, yang mungkin lebih Anak SD ya. lebih menghemat kantong ya dok. Baik dokter. Oke. Mungkin kita masuk ke sesi penghujung acara dokter. Kita sudah banyak mengupas ya dok ya. Kita juga review banyak mengenai apa itu keputihan, kemudian cara mencegahnya, dan apa yang harus diwaspadai gitu. Mungkin boleh dokter disampaikan mengenai closing statement kepada sahabat JIH supaya bisa menambah wawasan dok terkait keputihan. Iya, jadi keputihan ini adalah bisa menjadikan adalah sebuah hal yang normal. Dibilang tidak normal jika ada sesuatu yang berbeda, yaitu dari durasinya, warnanya, baunya juga ya, atau didapatkan setelah berhubungan badan atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu khawatir. Kalau ada keputihan, dok apa ini berbahaya? Jadi insecure. Jangan ya. Jadi kita harus mengenali dulu. Oh ini seperti ini keputihannya. Jadi ibaratnya, oh hari ini keputihannya seperti ini. Oh ini normal aja. Oh ini tidak berbau. Nah kalau misalkan ragu,
boleh konsultasi. Jangan lupa datang ke RSJIH ya. Siap dokter, terima kasih banyak dokter. Oke, mungkin bagi sahabat JH yang mau berkonsultasi lebih lanjut mengenai keputihan atau mungkin masalah seputar kehamilannya dan keputihan tadi dok, juga banyak kasus ya dok ya, atau mungkin mengenai kontrasepsi dan lain sebagainya, atau mungkin malah terkait premarital mengenai vaksin HPV, mau tanya-tanya lebih lanjut atau mungkin mau konsul dengan dokter Rere, silakan menghubungi admin Rumah Sakit JH Solo. Ya mungkin boleh disebutkan dokter mengenai jadwal dokter Rere. Ya, jadwalnya tiap Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 sampai dengan jam 12, hari Minggu dari jam 8 sampai dengan jam 1. Baik dokter, oke. Terima kasih banyak dokter atas kesediaannya. Mungkin ini sekalian saya mau mengumumkan dokter untuk pemenang giveaway. Karena penanyanya banyak antusias ya dok ya. Oke, pertama selamat kepada @wanti0411, selamat. Kemudian yang kedua dari @acia_sw86, selamat. Selamat ya. Yang ketiga ada @mamioci, dan yang terakhir ada @syapa_ya. Selamat kepada 4 orang yang beruntung. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh admin Rumah Sakit JH. Oke, mungkin kita sudah selesai dokter untuk acara Health Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dokter Rere yang sudah berkenan untuk sharing kepada sahabat JH, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat JH yang sudah menyampaikan pertanyaan terbaiknya. Sampai jumpa pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Woo!